Oke, yang udah datang coba videonya dinyalain dulu ya. Ada siapa aja nih? Ajus, Michiko, Raisin, Angel, Nico, Hafiz, Ijul, Fauzan, Riza. Mana videonya? Tunggu ya. Kenapa, Kak? Videonya dinyalain videonya. Oh, bentar. Ya. Maaf Kak, kameranya lagi nggak bisa. Fauzan, kenapa nih kameranya? Yang lain mana? Michiko mana Michiko? Nah, turunin. Michiko nih selalu setengah nih. Angel mana Angel? Nah, Ijul, Ajus, Izul, Ajus. Nah, Hafiz sudah. Oke. Ajus ada, Ajus. Mana Izul? Oke, nah. By the way, untuk soal yang perdaksamaan ya, yang minggu kemarin ada yang mau ditanyain? Soal latihannya. Sudah pada ngerjain belum nih? Angel gimana Angel? Belum, Kak. Belum. Izul gimana? Belum semuanya. Belum semua. Bisa tapi yang kamu kerjain? Ada yang mau ditanyain nggak? Udah yang itu kan, yang kakak bilang itu. Oh, yang di grup ya? Oke. Siap lagi nih. Michiko? Ketawa aja nih Michiko. Masih belum nih Michiko nih? Aku kemarin tuh lagi ngerjain uprak, Kak. Jadi rada nggak fokus gitu. Ya udah, dikejar ya. Iya, Kak. Siapa lagi nih? Alin, Alia, Adinda, mana videonya? Ajus juga. Riza nih. Riza ada? Ada, Kak. Nah, mana videonya Riza? Riza gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Apanya, Kak? Apa hanya lagi? Udah ngerjain belum latihannya? Ya, sesanya hilang, Kak. Kayaknya kehapus. Minta ke temennya ya. Siap, Kak. Siapa nih? Masa nggak ada yang udah kerjain? Ijul kerjain ya. Ijul kerjain sebagian. Raisin. Belum. Udah kalau udah senyum-senyum pasti belum nih. Ajus gimana Ajus? Belum, Kak. Belum. Hafiz? Kemarin aku nggak masuk, Kak. Gak masuk. Nonton dulu videonya. Niko? Belum semuanya, Kak. Oh, semua. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku bingung yang ada persamaan kuadratnya, Kak. Persamaan kuadrat. Bentar ya. Nomor berapa nih? Ingat nggak nomornya? Coba aku share screen deh. Yang mana? Yang kiri tadi. Oh, yang tadi. Ini. Yang paling kiri. Persamaan kuadrat gini mempunyai akar ini dan ini gitu ya. Iya, Kak. Oke. Coba kita lihat. Ini aku matiin dulu deh videonya. X-nya lebih dari 1, X1 lebih dari 1, X2 kurang dari 1. Yang ditanya A-nya. X kuadrat. Nah, kira-kira bisa diapain nih? Coba ditebak-tebak dulu aja, tebak-tebak dulu. Ini soalnya juga aku udah agak lupa nih, udah lama nggak kerjain. Gimana? Kira-kira ditebak-tebak dulu diapain? X1 ditambah X2 itu apa? Min B per A. Min B per A. Ya. Tapi kalau di soal ini jadinya apa nih? Min A. Plus A. Plus A ya. Jadinya A ya.
X1 dikali X2. Ini aku baru nyoba-nyoba juga ya. Jadinya apa? Kalau di soal ini. Gimana? Gimana, gengs? X1 kali X2 apa nih? X1 dikali X2. Apa satu, Kak? A plus 1. Kan dia C per A ya. A plus 1 atau min A plus 1? Minus. Minus A, berarti min A min 1 ya. Ini aku langsung giniin aja. Kalau gitu, bisa diapain lagi ya? Akar-akar X1-nya lebih dari 1, X2-nya kurang dari 1. X1-nya positif. Tapi ini kurang lebih dari 1 ya. X1 lebih dari 1. X2 kurang dari 1. Kalau misalnya kita ini nih, balik ya. X2 kurang dari 1 nih. Jadi apa? Kena, jangan dihapus ya. X2 kurang. Biar jadi lebih dari berapa nih dia? Ada yang ngechat. Riza di ini aja mic-nya, nggak apa-apa. Misalnya kedua ruas kita kali min 1 ya. Jadinya apa nih? Kalau kedua ruas dikali min 1. Min X2. Min X2 lebih dari min 1 ya. Bentar, tapi gimana ya enaknya ya? X1 tambah X2 sama dengan A. Kita masukin. X2 sama dengan A min X1. X1 kali A min X1 sama dengan min A min 1. X1 min X1 kuadrat kali AX1 minus plus min A min 1. Terus coba lagi min X1 kuadrat berarti ini semua pindahin ke ruas kiri ya. X1. Ini kalau aku ada yang salah ngitung kasih tahu ya. Salah tanda misalnya. Plus A plus 1 gitu ya. Sama dengan 0. X1-nya lebih dari 1. X2 kurang dari min 1. Negatif
Kalau ini kan negatif ya. X1, udah X1 semua nih, X1-nya negatif. Ini juga, ini positif. Kurang dari bentar, ini X1-nya kita kalau gini nggak bisa dikeluarin nih. Plus A plus 1 sama dengan 0. Itu X1, X2 kurang dari 1 terus masukin. Coba. Mana tadi? Bentar, kok chatnya nggak bisa kelihatan sih. X1, X2 kurang dari 1, masukin min A plus 1 jadinya A min 2. Coba ya, dimasukin. Wait. Ribet nih chatnya. Angel, kamu ada mic nggak? Ada, Kak. Nah, bilang aja langsung. Aku bingung ngeliatnya soalnya. Ribet dia. Ntar, gimana tadi? X1, X2-nya kurang dari 1. X1 dikali X2. X1, X2 kurang dari 1. X1 lebih dari 1. X2 kurang dari 1. Kalau dikaliin, maksudnya ini kenapa kurang dari 1 nih, X1, X2? Itu kayaknya dia bisa jadi 2 kasus gitu nggak sih, Kak? Kalau Gimana? satunya besar dari 1, X2-nya kecil dari 1, berarti kan bisa positif sama negatif. Jadinya dia kecil dari 1. Cuma kalau misalnya... Kalau gimana? Kalau misalnya ini dikali kan, jadinya X1 kali X2 itu kan kecil dari 1. Tapi ini dikaliin? Iya. Bentar ya. Cuma kan kayak kalau X2 itu kan bisa jadi 0 gitu kan, Kak? Jadi kayak ada 2 kasus gitu nggak sih, Kak? Oh, kalau 0 jadinya 0 gitu. Kalau X2 misalnya nih, setengah ya. Terus X1-nya, ini kan X setengah kurang dari 1 kan ya? Setengah kurang dari 1. X1-nya itu misalnya 5. Nah, kalau dikaliin jadi tuh 5/2 ya. Apakah dia kurang dari 1 nih? Kalau misalnya X2-nya negatif? Nah, jadi bisa banyak ya, belum tentu ya berarti ya. Ya nggak sih? Jadi belum tentu. X2-nya negatif, kalau X2 negatif misalnya X2-nya berapa? min 1 dikali 2 gitu kan ya, kurang dari 1, benar. Tapi kalau X-nya setengah gitu, X2-nya setengah dikali 5 gitu kan. Jadi 5/2, kurang dari 1 nih salah ya kan. Gimana dong? Kalau ini bisa nggak nih? Min X1, X2.
Kak, Lebih dari, iya ya. gini nggak sih, yang dia X1 kecil dari 1 besar dari 0. Terus nanti X2 kecil dari 1 X2 Satu lebih kecil dari satu. ya satunya dipindahin. Jadinya nanti dia berpatokan ke 0. Gimana? X1-nya kenapa dipindahin kemana? Yang satunya pindahin ke X1, Kak. Yang satu. Gimana? Yang satu? Iya. X1 kurang dari 1 besar dari 0. X2 kurang dari 1 besar dari 0. Kurang dari 1 lebih dari 0. Oke, terus X2 kurang dari 1 lebih kecil dari 0. Terus kan kalau dikalikan nanti dia pasti hasilnya kurang dari 0. Kurang dari 0. Dikali gini. Iya. X1 gini kali X2. Oh ya, ini bisa. Kalau ini. Jadi kan dia ini ya, segini lebih dari 0 kan berarti kan sesuatu yang positif ya. Nah, habis itu yang ini itu sesuatu yang kurang dari 0 berarti yang di sini negatif. Kalau misalnya dikaliin jadinya sesuatu yang negatif gitu. Nah, ini bisa nih. Oke, terus diapain lagi? Kira-kira coba diinin aja ya. X1 dikali X2 min X2 min X1 ya kan, plus 1 kurang dari 0 kan? Bener nggak nih? Berarti X1, X2 min X1 tambah X2 ya, plus 1 kurang dari 0. Berarti tadi S1 kali X2 kan ini ya, min A min 1. Min X1 tambah X2 itu A ya, plus 1 kurang dari 0. Min 2A kurang, ini min 1 plus 1 habis ya. Berarti A-nya lebih atau kurang dari 0 nih A-nya? Gimana, gengs? Lebih ya, kayak. Iya, lebih ya. Kan dikali minus ya. Oh, nah ketemu nih. Jadi, jawabannya yang A ya. Gimana Kak tadi Kak, caranya Kak? Yang mana? Yang bingung? Nggak, jadi itu diurain dulu ya. Yang mana? Diurain. Yang X1 kurang 1 itu. Ini. Ya, yang dari atasnya kan ada X1 min 1 lebih dari 0. Oh. Nah, ini kan ini asal dari ini kan, X1 lebih dari 1 diubah jadi gini, ya kan? X1 min 1 lebih dari 0. Terus X2 kurang dari 0 kan? Kurang dari 1. Berarti X2 min 1 kurang dari 0. Gitu. Habis itu nih bisa dikaliin nih karena udah jelas plus minusnya. Jadi kalau yang di pertama X1 min 1 itu kan positif ya. Karena kan lebih dari 0 ya. X2 min 1 itu kurang dari 0 berarti negatif. Positif kalau dikali negatif jadinya negatif nih, kurang dari 0 ya. Gitu. Tinggal dijabar-jabarin. Jabar-jabarin. Ini bener kan ya ngitungnya aku? Ada yang salah nggak? X1, X2, min X2, min X1, plus 1. Gitu. Ada lagi yang bingung? Kak, kalau X2-nya 0 kan A jadi min 1. X2-nya 0? Ya.
Kenapa Kalau X2-nya 0? kan kurang dari 1. Kan dibilang ini X2 min 1 kurang dari 0. Apakah X2-nya 0? Maksudnya kalau dimasukin X1 kali X2 sama dengan min A min 1. Kalau dimasukin X2-nya 0. Oh, kalau dimasukin X2-nya 0, A-nya jadi Min 1. min 1. Coba. Masukin ke sini ya. X2-nya X2 0 min 1 kurang dari 0 ya benar. Berarti 0 min A kali 0 0 ya. Min A plus 1 sama dengan 0. 0 min 0 min A min 1 sama dengan 0. Iya kok A-nya jadinya berapa nih? 0 min A. 0 min A min 1. Min A sama dengan 1. A sama dengan min 1. Tapi gini, sorry. Iya. Ini nggak bisa X2-nya 0 ya. Karena apa? Di awal udah dikasih tahu X2-nya, bentar. Tapi X2-nya 0 bisa, sorry. Ini kan lebih dari ya. Kurang dari. Oke. Ada yang salah nggak nih dihitungnya nih? Min A min 1. Min B per A. Plus 1. Kok aneh ya? A-nya kurang lebih dari 0. Tapi dia memenuhi nggak ya X1 lebih dari 1? Wait. 0. Kita masukin ke mana ya? X2-nya 0 sama dengan A min X1. X1 sama dengan A-nya lebih dari 1. Kayaknya gini deh, ini kan dia harus berlaku dua-duanya nih. X1-nya harus lebih dari 1, X2-nya harus kurang dari 1 nih. Dia dua-duanya nih harus berlaku kan pakai dan ya. Dan, nah, jadi tidak, kalau misalnya tadi kamu masukin X2-nya 0 nih misalnya. Nah, X2-nya 0, dia A-nya itu harus jadi lebih dari 1 gitu. Soalnya kan X1 sama dengan A. Ya kan? Harus lebih dari 1 nih. Nah, jadi yang A sama dengan min 1 ini nggak memenuhi. Gitu. Jadi sebenarnya X2-nya nggak bisa 0 gitu. Karena kalau 0, dia jadi yang pertama nih nggak memenuhi nih X1 lebih dari 1-nya. Seperti itu kira-kira. Ada yang mau nanya lagi? Kak, Mm-mm. tadi kenapa Kak yang X-nya nggak boleh 0, Kak? X2-nya nggak boleh 0. Kan dia harus memenuhi dua-duanya nih. X1 apa namanya? X1-nya harus lebih dari 1 ya.
gitu kan. Nah, kalau kita tadi hitung X2-nya sama dengan 0, dapat A-nya tuh malah min 1 ya kan. Nah, terus kan tadi dari yang sini ya, X1 plus X2 kan sama dengan A ya kan. Berarti X2 kan sama dengan 0 min X1. Nah, kalau kita masukin X2-nya 0 ya kan. Jadinya 0 sama dengan A min X1. Berarti X1 sama dengan A kan. Nah, X1 kita tahu lebih dari 1. Berarti A-nya juga lebih dari, kok sama dengan sih. Iya enggak? Oh iya ya Kak. Sampai sini ngerti nggak nih? Nah, jadinya aneh kan? Dia hanya harus lebih dari 1, di sini A-nya min setengah. Gitu. Min setengah min 1. Nah, berarti nggak bisa nih kita masukin X2-nya 0, jangan gitu. Karena jadinya mengingkari yang satunya lagi. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Bisa? Oke, ini bagus nih udah bisa mikirin cara sendiri nih ya. Udah bisa jawabin sendiri. Sip. Untuk perdasaman ada lagi yang mau ditanyain? Mau bahas bareng? Nggak ada? Udah, kita lanjut yang statistika ya. Apa-apa? Ada ya? Gimana? Boleh zoom out yang tadi nggak? Mau di SF. Oh. Kelihatan nggak nih? Kelihatan, Kak. Udah, Kak. Makasih. Oke. Yowes, lanjut statistika. Nah, kita ini kan udah belajar ya, jadi tinggal review aja, pakai soal aja. Nanti sambil review materi dikit-dikit kalau ada yang lupa ya. Dari awal deh. Arina ada, Arina? Oke, nomor 1 gimana? Dalam suatu kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang. Nilai rata-ratanya 6. Jika siswa yang paling rendah nilainya tidak diikutsertakan, maka nilai rata-ratanya jadi 6,2. Nilai yang terendah berapa? Gimana ya? Rata-rata awalnya itu 6 kali 21. Ayo. Rata-rata awalnya 6. Terus N awalnya 21. Berarti di bawah ya? Iya. 6 di atas mau pakai variabel apa nih? Apa aja sih? N plus A. N plus N itu ya ada N, tapi N itu apa nih? Jumlah ini ya, jumlah nilai ya. Jumlah 20 orang. Jumlah 20 orang. Jumlah nilai. Iya. Tapi jangan pakai N deh, N soalnya suka kepake yang lain-lain. Nanti ngerancu. Apa ya? Kotak aja dulu ya. Soalnya N kan bisa sama dengan ini juga ya, jumlah orang kadang-kadang. Kita pakai kotak aja deh. Kotaknya itu jumlah nilai 20 orang plus A-nya itu berarti yang nilai terendah ya? Iya. Terendah. Oke. Ini disederhanain jadi apa nih? Kali silang? Iya, kotak plus A sama dengan 126. Iya. Nah, terus yang X yang akhir? 6,2. Itu dari? Kotak per 20 sama dengan kotak per 20 sama dengan 6,2. Berarti kotak sama dengan 124. 124 ya. Sip, tinggal di eliminasi. Jadinya A sama dengan 2. Oke, jawabannya C ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Kak. Itu tadi yang kotaknya kenapa yang di awal kenapa kotak tambah A, Kak? Karena kan dia ada 21 orang nih, ya kan? 21 orang. Nah, itu kan diikutkan si A ini, A nih nilai terendah.
Nah, jadi kotaknya itu kan berarti sisanya kan. Sisanya itu yang jumlah nilai dari 20 orang yang selain si nilai terendah ini gitu. Paham nggak? Tapi Kak, saya masih kurang paham deh Kak. Gimana? Soalnya, aduh tunggu Kak, sebentar Kak. Coba diresapi dulu. Masih bingung Kak, ini apa namanya di bagian, kan ini kotak tambah A sama dengan 6. 6 itu yang rata-rata siswa yang paling rendah nilainya nggak diikut sertain ya Kak? Bukan, rata-rata yang awal. Jika yang 21 orang. Jadi ini jika siswa yang paling rendah nilainya tidak diikut sertakan, maka nilai rata-rata jadi 6,2 gitu. Oh, iya Kak, paham. Makasih Kak. Sip. Ini harusnya koma ya, habis itu titik ya. Soalnya agak membingungkan. Oke. Lanjut. Ages ada? Ages? Ojan? Ada Kak. Oke. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83 sehingga nilai rata-rata Ani jadi 80. Tetapi jika nilai tes tersebut 67, maka rata-ratanya 76. Nilai N-nya berapa? Nah, gimana? Tunggu sebentar Kak. Aku hitung dulu Kak. Tadi aku lupa ngitung dulu. Oke. Caranya aja dulu, caranya. Udah Kak. Tunggu. Sebentar. Tadi mana itu kertas? Itu. Rata-ratanya 8. Aku ini Kak pakai persamaan. Jadi gimana? Kan yang pertama nilai rata-rata 80 berarti 80 sama dengan kan jumlah nilai yang sebelumnya kan belum diketahui, jadi aku pakai A gitu. Terus ditambah 83. Jumlah nilai tambah 83 per dibagi N tambah 1. Oke, N plus 1. Oke, ini persamaan pertama ya. Yang kedua? Terus tunggu. Jadi yang kedua itu yang 76. Sama dengan 76 sama dengan X tambah 67 per iya A tambah 67. A ya. 67 per N tambah 1. Oke. Coba ini dikali silang biar enak. Aku sederhanain dulu Kak. Jadi apa? Yang persamaan pertama A min 80 N sama dengan min 3. N plus satunya? Enggak, itu udah aku sederhanain semua. Itu udah apa? Udah aku kali silang lah. Oh, udah kali silang. Ya udah nih aku kali silang dulu ya. Kan ini jadinya 80 N min 80 gitu ya. Iya. Terus min 80 N sama dengan berapa tadi? Min 80. Plus ya? Sorry. Plus 3 ya? Gini min ya? 3. Oke, yang ini
Coba aku kali silang dulu ya. 67 sama dengan N76N plus 76. Berarti A min 76N sama dengan 9. 9. Oke, tinggal kita eliminasi. Tambah kurang. Kurang. Jadinya 4. Min 4N sama dengan 12. Min 12. 12 ya. Sip. N sama dengan 3. Oke, berarti jawabannya B. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Ya. Kalau dikurang langsung bisa kan kayak kita kan ada persamaan 1 sama 2, tapi ada per langsung dikurangin, bisa kan sama aja? Langsung dikurangin. Oh, bisa. Soalnya penyebutnya sama ya? Boleh. Oke. Ya, ini kayak lebih gampang ya kalau langsung dikurangin ya. Jadinya apa tuh? 4. Kok ditambah? Kurang. 4 sama dengan berapa jadinya? Kalau langsung dikurangin. A plus 83 per N minus 1. Ini kan berarti tetap N plus 1 ya di sini. Jadinya atasnya? 16 ya, Kak? 83 dikurang 67 ya? 16 ya? Oke, berarti 4N plus 4 sama dengan 16, 4N. 4. 4. Kok susah sih ganti. 4N sama dengan 12 ya. N-nya 3. Ya, boleh gitu juga. Oke, ada yang mau nanya lagi? Lanjut, nomor 3. Ages nggak ada mic-nya. Dinda ada nggak Dinda? Ajus? Dinda nggak ada mic ya? Ajus ada mic nggak? Ada. Nah, nomor 3 gimana nih? Sekelompok data mempunyai nilai rata-rata 16 dan jangkauan 6. Jika setiap data dikalikan X dan dikurangi Y, sehingga diperoleh data baru dengan nilai rata-rata 20 dan jangkauan 9, maka 3Y min 2X. Sayang ini nggak tahu, Kak. Coba dibikin dulu aja persamaannya. Kalau nggak ada variabelnya, dibikin variabelnya. Coba data sekelompok data. Nah, kan datanya nggak tahu nih apa nih, ya. Ini kita bikin aja. Misalnya X1 gitu kan, X2 sampai Xn misalnya ya. Nah, berarti rata-ratanya apa nih? Gimana, Jus? Total X per N. Total X per N. Berarti kan X1 tambah X2 gitu kan ya? Gini tambah Xn per N sama dengan 16. Jangkauannya? 6. Apa? 6 sama dengan? Ini X1 tambah Xn. Xn kurang X1. Iya, Xn dikurang X1 ya. Ini ceritanya udah diurutin nih. Jadi Xn yang paling gede, X1-nya yang paling kecil gitu kan ya. Nah, ini yang persamaan pertama kan. Yang kedua, jika setiap data dikali X dan dikurang Y. Coba, berarti X ini kan awal nih ya. Akhir gitu misalnya.
sama dengan apa nih? X1 dikurang Y gitu. Kurang Y tambah X dikali X2 gitu kan ya? Sampai nanti XN juga dikali X ya. Kurang Y. Per berapa? N. Iya, masih N sama dengan 20. 20. Jangkauannya? 9. Apa tuh? X dikali XN kurang Y dikurang X dikali X1 kurang Y. Kurang Y. Nah, coba ini bisa boleh jangkauan dulu, boleh rata-rata dulu. Kayaknya gampang jangkauan deh, coba. Siapa ini? Yang ini sama ini. Diapain? Kan kita mau nyari X sama Y-nya ya. Yang persamaan ini bisa masukin ke sini nggak? Gimana caranya? Substitusi. Gimana? Mana sih? Ajus ya? Itu tulis lu XN sama dengan 6 tambah X1 gitu. Apa? XN sama dengan 6 tambah X1. Habis itu dimasukin. Itu boleh, atau ini kita ini aja nih, biar lebih enak. XN min X1, gini bisa kan? Min berapa Y? 2Y. 2Y. Ini berarti tadi kan 6 ya, berarti 6X min 2Y sama dengan 9. Tadi ada yang nanya, Dini ya. Jangkauan itu nilai akhir dikurang nilai awal ya. Nah, sebenarnya sih yang paling tepat itu nilai terbesar ya, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil gitu. Di sini kita asumsiin XN-nya itu paling besar, X1-nya paling kecil, jadi udah diurutin ceritanya ya. Paling kecil. Nah, tapi hati-hati kalau belum diurutin, jangan langsung nilai akhir dikurang nilai awal. Oke, itu jangkauan udah. Sekarang rata-rata nih dari dua persamaan ini bisa diapain? Kira-kira. Substitusi juga ya? Jadinya apa? Yang bawah diapain dulu nih biar kelihatan bentuknya. X dalam kurung X1, X2, tambah XN. Sampai XN, terus? Kurang N kali Y. Iya, N dikali Y ya. Per N sama dengan 20. Oke, terus ini kita pisah ya, dikurangnya ini ya. 1 plus X2 sampai Xn per N min N Y per N gitu kan. Coret-coret. Tadi yang ini apa? 16. Iya, 16 ya. 16X min Y sama dengan 20 kan. Oke, terus diapain lagi? Dieliminasi. Eliminasi ya. Ini sama ini dikali, ada yang dikaliin dulu nggak? Kali 2. Yang kiri. Kiri ya, dikali 2, jadinya? 32X. Dikurang 2Y sama 40. Oke. Tambah kurang? Kurang. Kurang. Jadinya
26X sama dengan Aduh, jelek ya. 31. Jelek ya? Min berapa? Kok 31 ya? Ini ada yang salah, pantesan. Ini nih. Hitungannya. Ini kan gini kan harusnya ya? Ya nggak? Dalam kurung kan harusnya. Berarti ini harusnya ada Y-nya nggak nih? Ada X-nya. Min Y plus Y kan harusnya ya? Oh ya. Min Y plus Y. Jadinya 0 ya. Jadi cuman ini doang. Nah. X sama dengan 3/2 kan. Nah, baru dimasukin ke sini nih, substitusi aja. Jadi berapa? 4. Jadi berapa nih? 4. 8 kali itu 24 ya? Y-nya berapa? 4. Nah, udah deh, tinggal masukin 3 dikali 4 min 2 dikali 3/2. Coret-coret sama dengan 9. 9. Sip, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa? Ngerti semuanya? Lanjut. Nomor 4. Alia ada nggak Alia? Nggak ada. Alin? Ada, Kak. Oke. Alia nggak ada mic nih ya. Kak, saya nggak ngerti. Riza bilang aja langsung di maksudnya mic-nya dinyalain aja, soalnya aku agak susah kalau lihat chat sebenarnya. Riza gimana? Nggak ngertinya? Di sini lagi berisik ya soalnya Kak. Ya. Nggak kedengeran maksudnya tadi? Kedengeran, tapi nggak kurang paham aja gitu Kak. Yang mana? Itu kan pertama kali itu dibuat itu dulu ya. Dibuat apa sih kondisi awal dulu ya? Yang ini, yang X awal, rata-rata awal. Iya. Iya, kan gini kan? Sampai sini ngerti? Ngerti Kak. Terus? Terus yang XN min X1-nya sih nggak ngerti. Ini jangkauan nih, jangkauan. Ya terus kenapa bisa jadi yang X dikali XN min Y itu kan? Kan ini, jika setiap data dikali X dan dikurang Y gitu kan ya. Berarti kan, ini kan kita nggak tahu datanya berapa. Jadi kan kita misalin X1, X2, sampai XN gitu ya. Ini udah diurutin dari paling kecil sampai paling besar. Nah, terus setiap data, ini maksudnya datum ya, maksudnya datum. Dikalikan X, dikurang Y, berarti kan misalnya ada X1 nih. X1 itu kan berarti kan dikalikan X nih, jadi kali X, ini kan kurang Y gitu. Ini jadi satu data yang baru gitu. Terus nanti X2 juga itu sama, kali X kurang Y, sampai nanti yang XN, kali X kurang Y gitu. Jadi kita cuman dari yang awalnya ini, kita ganti jadi ini kan, ya kan? Yang di sini, si XN ini. Awalnya X1, kita ganti jadi yang di sini. Jadilah dia yang ini. Ini. Jadi ya jangkauan yang baru 9. Gitu. Paham? Paham nggak? Ada lagi yang mau ditanyain? Ini jadi ini rata-rata, di sini jangkauan ya, kanan jangkauan, ini rata-rata. Lanjut. Alin ada nggak Alin? Ada, Kak. Oh, ada. Nggak ini. Gimana? Boleh di zoom out nggak? Oh.
Gini. Kasih, Kak. Sip. Oke, Alin. Coba nomor 4. 5 orang karyawan ABCDE mempunyai pendapatan sebagai berikut. Pendapatan A sebesar setengah pendapatan E. Pendapatan B lebih banyak 100.000 dari A. Pendapatan C lebih banyak 150.000 dari A. Dan pendapatan D kurang 180.000 dari E. Jika rata-rata pendapatan kelima karyawan adalah 525, maka pendapatan D-nya berapa? Coba nih kita ringkas dulu aja ya. Berarti pendapatan A tadi berapa? Setengah E kan ya? Yang B-nya? 100 tambah A. C? 150 tambah A. D? E dikurang 180. Terus yang E berarti ini kalau ditranslate jadi apa nih? Yang di sini? 2A. 2A ya. Oke, terus gimana lagi? Aku bingung nggak? Gimana? Bingung. Coba, kan ada rata-rata nih, rata-rata pendapatan kelima karyawan 525. Rumusnya rata-rata apa? Tinggal ditambahin semua. Kan sebenarnya A plus B plus C gitu kan ya. Plus D plus E per berapa nih? 5. 5 sama dengan 525. Nah, ini diganti jadi apa yang di atas? E tambah 100 tambah A. Bentar, ini kan ada 2 variabel ya. Yang E sama si A ya. Coba kita jadiin salah satu aja nih, biar nanti bisa dihitung. Mau dijadiin E atau dijadiin A? Jadi A. Jadi A ya, kalau gitu yang ini jadi apa nih, yang D? 2A min 180. Oke, berarti jadinya dari awal kan A ya gitu ya. Tambah? 100 tambah A. Tambah 150 tambah A. Tambah? 2A min 180 tambah 2A. Oke, sama dengan ini aku di sini aja deh, nggak muat. Nah, ini kan. Oke, terus ini coba yang atas di apa? Sederhanain. Jadi berapa A nih? 7A. 7A terus tambah 70. Tambah 70 ya. Jadinya ini 525 dikali 5 gitu kan ya? Iya. Jadi 2625 sama dengan 7A tambah 70. 7A-nya jadi 2555. 2555. Oke, A-nya jadi 3. Kok nggak ada jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya ya, benar-benar A-nya benar. 300. Ini kan yang dicari D ya. 3 berapa nih? Halo Alin. 365, Kak. Oke. Kita cari D-nya berarti kan 2A ya, min 180. Sama dengan 2 dikali 365 jadi berapa? 730. Oke. Berarti? Jadi 550. Sip, yang D ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Bisa? Lanjut, nomor 5. Nih, entah kenapa banyak yang salah nih. Kayaknya nggak teliti nih. Kak. Mulai ke saat sebelumnya ya, Kak? Saya pengen. Oke. Gini, di Zoom.
Ada yang mau ditanyain? Udah? Udah, Kak. Oke. Lanjut. Ini zoom in lagi. Nah, Angel. Nomor 5 gimana nih? Angel tadi ada kan? Nah. 45% A ditambah 30% B. Dari yang ini ya. Tambah 30% B. Terus? Sama dengan 40% A tambah B. Oke. Karena setara 40% dari jumlah gitu ya, jadi A plus B. Oke, terus? Terus dikali yang 40% A plus 40% B. Gini ya, dijabarin aja ya. Sama dengan 45% A tambah 30% B. Oke, diapain lagi? Terus pindahin yang 40% A-nya. Jadi? Sama dengan? 10%. Oke, berarti upper, yang ditanya upper B deh. Sama dengan? 2. 2 ya, atau 2/1. Nah, jadi perbandingannya si A-nya 2, B-nya 1 gitu kan ya. A banding B sama dengan 2/1. Pernyataan yang benar, yang A, kedua kelas memiliki jumlah murid yang sama? Salah benar? Salah. Salah ya. Yang B, jumlah murid kedua kelas 30 siswa? Salah. Salah atau sebenarnya nggak tahu juga ya, nggak tahu nih. Kelas A ada 20 siswa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, D sama E berarti yang benar yang mana? E. Yang E ya. Oke, ini tadi kayaknya ada yang nggak teliti jawabnya yang D. Hati-hati. Ada yang mau nanya sampai sini? Kak, tadi itu kenapa dikaliin ya 40-nya? Dikaliin sama apa? Itu tadi dapat persamaan yang pertama itu gimana, Kak? Oh, ini. Kan dari soal aja. Jadi kan dibilang 45% murid kelas A dan 30% kelas B sedang berolahraga kan. Jadi kan kalau dan itu berarti kan plus ya. 45% A ditambah 30% B ya kan. Jumlah murid yang sedang berolahraga, berarti kan yang tadi ini ya, yang tadi setara kan berarti sama dengan 40% dari jumlah murid kedua kelas tersebut. Berarti kan jumlah muridnya A plus B kan, ya nggak? Berarti 40% dari A plus B, 40% dikali A plus B gitu. Paham? Ya, masih, Kak. Paham nggak? Sip. Lanjut, Tian. Tian ada? Ada, Kak. Halo. Iya, Kak. Oke, nomor 6. 3 buah bilangan bulat mempunyai rata-rata 6, median min 1. Bilangan positif terkecil dari 3 bilangan tersebut. Nah, ini bilangannya bulat ya. Gimana nih? Pertama, kalau saya misalin X paling kecil, terus habis itu min 1, terus ya X tambah min 1 tambah Y sama dengan 3 dikali 6. Iya, 6 dikali 3 ya. Iya. Terus X tambah Y sama dengan 19. Oke. Gimana lagi? Kalau itu saya kan X pasti lebih kecil daripada min 1. Jadi saya misalnya min 2. X-nya ini lebih kecil atau lebih kecil sama dengan? Lebih kecil sama dengan ya? Iya dong. Ya nggak? Boleh kan ya kalau misalnya min 1 ya? Iya.
Berarti, oke, boleh dimisalin min 2 boleh nih. Kalau misalnya min 2 berarti Y-nya berapa? Y-nya jadi 21. 21. Kalau min 1? 20. 20. Berarti jawabannya yang? 20. Iya, yang 20 kan? Karena Iya. dia yang terkecil ya. Kalau misalnya min 3 nanti dia lebih gede lagi ya, jadi 22 gitu ya. Iya. Sip, sampai sini ada yang mau nanya? Bisa? Berarti nomor 5 itu cuman diperbandingin doang ya, Kak? Iya. Ini apa yang bikin bingung? Ya, cari kemana-mana, Kak. Nyari kemana-mana ya. Iya, ini kalau udah nggak ada angkanya kan, nggak ada jumlah muridnya yang nggak bisa diketahui gitu kan. Jadi cuma bisa dibandingin doang. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kak, Heeh. boleh jelasin lagi nggak kayak nomor 6? Apa yang bingung? Saya masih bingung sama soalnya, Kak. Soalnya, apa yang bikin bingung nih soalnya? Gimana ya, Kak? Bingung aja gitu. Ini kayaknya udah nggak fokus nih. Oke. 3 buah, kan 3 buah bilangan bulat ya. Jadi ada 3 buah bilangan bulat. Nah, kita kan nggak tahu nih bilangan bulatnya berapa aja gitu kan. Makanya tadi si Tian ya misalin ada X, ada min 1, ada Y gitu. Jadi 3 ini, 3-tiganya bilangan bulat. Dan ini udah diurutin ya, udah urut. Jadi X-nya paling kecil, Y-nya paling gede gitu kan. Nah, rata-rata 6, median min 1. Nah, median itu kan nilai tengah ya. Nilai tengah. Nah, karena nilai tengah, misalnya ada 3 ini nih, 3 bilangan maksudnya, X1, X2, X3. Nilai tengah kan berarti sih X2 kan ya, mediannya ya. Iya. Nah, makanya dia tadi langsung diganti jadi min 1 nih, yang si X2 gitu, karena sama dengan mediannya. Gitu kan. Makanya jadinya X min 1 sama Y gitu. Terus tadi kan di rata-ratanya 6 ya. Ini rata-rata nih. Gitu. Rata-rata kan X plus semuanya dijumlahin dibagi 3 kan sebenarnya sama dengan 6, tapi ini udah langsung 3-nya dipindahin ke ruas kanan. Ya kan? Sampai situ paham? Paham, Kak. Dapat X plus Y 19. Bilangan positif terkecil dari 3 bilangan. Nah, gini. Jadi kan ini udah ngurut ya. Udah ngurut nih, X min 1 sama Y. Berarti kalau X ini mungkin nggak dia bilangan positif? Enggak. Enggak ya, pasti bilangan Negatif. Negatif, karena kan dia terkecil, orang di tengah aja min 1 gitu. Kalau gitu berarti kan yang positif cuman Y aja kan ya? Nah, Iya. kemungkinannya berapa tuh? Nah, ini bisa dicoba-coba. Tadi ada min 2, kalau min 2 dia jadi 21 nih, ya kan? Dari sini nih, dari yang ini. Kalau misalnya X-nya min 3, Y-nya jadi 22. Tambah gede, gitu kan. Coba dikurangin deh kalau gitu. Jadinya kan X1, X lagi. X paling mentok ya, paling mentok kan dia min 1 ya nilainya ya. Nggak bisa lebih kecil dari min 1. Lebih besar, sorry. Nggak bisa lebih besar dari min 1. Mentok-mentok tuh min 1 kan. Oh, ternyata kalau min 1 dia Y-nya jadi 20. Nah, kesimpulannya bilangan positif terkecil ya 20. Karena yang lainnya bilangan negatif ya. Gitu. Ya, Kak, paham. Makasih, Kak. Sip. Ada lagi yang mau nanya? Kak. Mm-mm. Itu kenapa, Kak, ditambahin min 1, Kak? Oh, itu median ya, Kak? Ini median. Langsung diubah tadi. X2-nya karena median min 1, ya udah langsung aja min 1. Gitu. Ini coba-coba gitu, Kak? Yang ini, yang X-nya. iya, soalnya tapi harus tahu pokoknya X-nya itu dia harus lebih dari kurang dari sama dengan min 1 gitu.
Nah, ini coba aja dari yang paling ujung aja sebenarnya ya. Ujung paling gede gitu kan berarti -1 nih. Kalau kayak gini ya. Ujung paling gede sama ujung paling sana gitu ya. Sebenarnya. Terus kenapa 20 itu, Kak? Ini dimasukin. -1 dimasukin ke sini. -1 tambah Y sama dengan 19. Berarti Y-nya Oh, 20 dari ya. rata-rata itu ya, Kak? Iya. Ini yang chat kenapa nih? Aku agak-agak susah ngebukanya entah kenapa. Kak izin ke belakang. Oh ya. Oke, ada lagi? Bisa? Oke, nah nomor 7 nih, terakhir. Ini by the way mirip soal UTBK tahun lalu ya. Nggak susah, tapi yang penting bisa logikain. Coba, siapa ya? Terakhir tadi dia. Hafiz ada? Ada, Kak. Oke. Diketahui data ini 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12. Apabila data tersebut ditambahkan 2 bilangan asli, diperoleh rata-rata 7. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya 4, Q-nya selisih median dengan rata-rata. Nah, ini maksudnya setelah ditambah ya. Setelah tambah 2 bilangan asli. Gitu. Kira-kira gimana nih? Aku nyari rata-rata datanya dulu, Kak. Jadi kayak 7 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 12 ditambah X ditambah X. Tambah X. X-nya 2 nih. Iya, soalnya kan ada yang ditambahkan 2 bilangan asli. Apakah pasti sama? Nggak pasti sama. Tambah X tambah Y gitu. Y aja ya. Biar bikin dia nggak pasti sama gitu kan. Dibagi? Bagi 9. Oke. Nah, sama dengan? 63 sama dengan 45 ditambah X ditambah Y. Berarti X tambah Y sama dengan? 18 ya? Benar ya? Iya, 18. Oke. Terus gimana lagi? Begitu 9 datanya kan dapatnya jadi 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12 9, 9 sama apa? Langsung aja aku masukin 18. Gimana? Kayak rata-ratanya jadi 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12 18 gitu. Tapi 18-nya aku jadiin 2 ini yang 2 bilangan berbeda. Jadinya? Jadi kayak tambah X tambah Y itu kan jadi 18. Jadi aku masukin aja 18 disamping 12. Udah gitu aku urutin. Tapi kan belum tentu dia di sini ya, dua-duanya di kalau median kan median itu kan ngurutin dari yang paling kecil ke paling besar ya. Ini yang kecil sampai yang besar. Nah, X jadi belum tentu dia di kanan ya nggak? Iya, Kak. Belum tentu dia di sini gitu kan. Bisa nggak misalnya X-nya di kiri, Y-nya di kanan? Bisa aja. Jadi nggak tentu kan? Nggak tentu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nah, dua-duanya di kanan juga mungkin. Misalnya dua-duanya di kanan deh. Misalnya dua-duanya di kanan. Kira-kira berarti berapa nih angkanya kalau dua-duanya di kanan? Bisa di sini ya. Gini bisa ya? Iya bisa. Atau dua-duanya di sini nih. 9 gitu. X habis itu Y. Ini bukan X kali Y. Sorry. Ini enggak aneh jadinya. Gini aja. X, Y. Nah. Kayak gini ya. Nah, kalau gini mediannya kira-kira berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 ya. Kalau yang X Y
Kalau yang X-Y, dia jadi 8 gitu kan ya. Di sini median. Kalau misalnya X-nya di sini, berarti kan dia jadi si X gitu kan ya. Iya. Tapi tetap pasti di antara 7 atau 8 gitu kan ya. Berarti. Nah, terus bisa juga kalau X-nya di kiri, Y-nya di kanan gitu ya. Misal X-nya di sini nih. Habis itu 1, 2, 4, 7, 8, 11. Bentar, bilangan asli, sorry, bilangan asli nggak mungkin di sini. Kita ambil di sini deh, misalnya ya. 12, berarti kalau X-nya 3, Y-nya berapa? 15 ya. Misalnya Y-nya di sini ya. Kalau kayak gini berarti mediannya berapa? Sama nggak sih Kak? 8 ya? 8. Oke. Terus mungkin nggak X sama Y dua-duanya di kiri? Enggak. Enggak ya, karena kan jumlahnya 18. Nggak mungkin dua-duanya di kiri. Oke, berarti tadi yang memungkinkan antara mediannya 7 atau 8 gitu kan, atau 8 gitu kan. Berarti selisih median dengan rata-rata, tadi rata-ratanya 7. Berarti gimana? A, B, C, D, E. A, B, C, D. Yang mana tuh? Aku itu yang, bentar aku ngambil catatannya. Aku ngambilnya yang P lebih besar daripada Q. P, iya lebih besar ya dari Q. Karena kan mau dia P juga. Median paling maksimum 8 ya. Jadi selisihnya paling maksimum 1. Gitu. Isi maksnya 8 dikurang 7 kan 1. P-nya lebih besar. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Ngerti? Nah, jadi soal-soal UTBK tuh sebenarnya konsepnya apa namanya? Konsepnya harus ngerti ya. Soalnya dia sebenarnya ngelogikain aja. Nggak pakai rumus aneh-aneh ya. Kan ada soal UTBK nggak? Nggak ada. Kalau ada juga aku nggak bisa kasih soal. Ya, ada yang mau nanya? Kenapa Kak? Kenapa apa? Nggak bisa dikasih? Nggak bisa dikasih karena bukan punya aku, punya LMPTN. Apa sih LMNPTN ya? Iya. Oke, nah sekarang kita bahas TO ya. Mau nomor berapa nih yang kira-kira nggak bisa? Nomor 4, udah bisa belum nomor 4? Reason deh, reason. Iya, Kak. Coba nomor 4. Diketahui data 762P34. Jadi ini belum ngurut ya datanya ya. Jika rata-rata dari data tersebut sama dengan mediannya. Ininya sama dengan median. Banyaknya nilai P yang mungkin. Untuk P bilangan asli. Nah, bagaimana kira-kira? Yang lain juga ikut mikir ya. Coba dicoret. Dulu kali. Bikin bersamaan. Gimana persamaannya? X sama dengan itu 7 tambah 6 tambah 2 tambah P tambah 3 tambah 4 dibagi berapa tuh? Dibagi 6. Bagi 6. Ya, habis itu ditambahin semua jadi P plus 22. P plus 22. 15, 7 ya, 22 ya, per 6. Oke, terus? Bentar, aku bingung. Oke. Gak apa-apa, dipikirin dulu. Yang lain juga coba dipikirin dulu ya.
Kak, kenapa soal PK TO susah-susah daripada PK yang asli karena digabung sama mat IPS. Jadi kalau bisa kalian coba ini ya, coba ngerjain TO dari tempat lain juga. Tapi Eduka juga susah katanya ya. Ada yang udah pernah ngerjain soal Eduka nggak? TO Eduka. Gampang susah. Ada nggak? Kok nggak ada yang jawab? Tadi siapa? Riza yang nanya ya? Riza? Ya, Ini Kak. pada lagi mikir atau gimana nih? Kenapa, Kak? Enggak tadi, yang nanya Riza bukan? Bener kan? Si TO Eduka kamu ngerjain susah ya? Terakhir itu udah lama sih, Kak. Pas awal-awal belajar UTBK itu. Terus gimana soalnya? Kalau menurutku agak beda sih, agak susah sih. Lebih susah? Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Oke, coba kerjain lagi. Karena kalau TO yang Zen Center itu digabung sama mat IPS, jadi kemungkinan sebenarnya nggak susah, tapi bisa kurang waktu. Terus kadang-kadang ada yang nggak ada jawabannya, gitu. Atau TO Zenius deh, masih ada nggak ya TO Zenius? Aku udah lama nggak ngecek. Masih, Kak. Oh masih, susah nggak? Gampang. Gampang, ya udah kerjain yang gampang aja. Tapi sesuai dengan ini kan, sesuai dengan soal ini kan yang mirip-mirip gini nggak? Mirip-mirip yang nomor 7 nggak? Mirip, Kak. Mirip, ya udah kerjain aja yang mirip-mirip. Kalau yang susah berarti itu biar menantang gitu ya. Sebenarnya biar nggak gampang dapat juara 1 ya. Oke, coba dipikirin dulu nih nomor 4 gimana. Tapi ciri-cirinya emang soal UTBK tuh harus pintar-pintar ngelogikain ya. Logikain gitu, ngertiin. Karena rumusnya mah nggak aneh-aneh. Coba diurutin dulu Raisin. Dari yang paling kecil ke yang paling gede. Ininya ya, datanya ya. 2, 3, 4, 6, 7. 6, 7. Nah, yang nggak diketahui kan si P ya. P di mana nih? Bingung. Kalau kayak gitu gimana dong? Ini kayaknya kalau aku nyoba-nyoba sih bisa jadi P-nya di sebelah kiri. Misalnya P di sebelah kiri gitu ya. Kita ambil tengahnya dulu aja ya, ambil tengahnya. P-nya kiri berarti kan P-nya itu kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Misalnya kan kiri bisa di sini nih, P-nya boleh di sini boleh, di sini boleh, ya nggak? Iya. Nah, kalau bilangan asli ini sampai 1 gitu kan. Coba, habis itu gimana berarti persamaannya? Kalau P-nya anggap 1, masukin aja ke persamaan yang di atas. Jadi kan dapat 23/6 ya. Atau kan dia bilang, ini kan rata-ratanya sama dengan median. Iya. Kalau misalnya P-nya di kiri nih, P-nya di kiri, paling gede berapa P-nya kalau di kiri?
3. 3 ya. Bisa P-nya di sini kan 3. Nah, coba yang paling gede aja nih kita itu. 1 sih sebenarnya juga bisa sih. Tapi nanti takutnya ini. Coba jadinya kan 25/6. kalau kayak gini dia mediannya berapa? Mediannya 3,5. Iya, di sini kan ya 3,5. Berarti 3,5 sama dengan si rata-rata kan. Jadinya 3 tambah 22/6 ya. Iya. Sama dengan 25/6. 25/6 ya. Oh ini enggak 2,5 enggak ini ya, enggak sama ya malah ya. Lebih dari 3,5 itu. Lebih kurang. Lebih. Iya lebih 4 ya 4,1. Iya. Berarti dia nggak sama gitu kan kalau P-nya di kiri. Coba gimana lagi P-nya misalnya? Kalau misalnya coba 1 dulu deh Kak. 1. P-nya 1. P-nya Kalau 1. P-nya. Oh iya ya, soalnya ini masih ini ya. Iya. Oke. Atau gini aja, atau gini. Kan dia maunya sama nih, 3,5 sama dengan si rata-rata. Nah, P-nya dibiarin aja. 22/6. Berarti P-nya berapa tuh dapetnya? Entar. 6 dikali 3,5. 6 kali 3,5. Berapa ya? Coba. 21 tambah P sama dengan 21 dikurang 22. Iya. Min 1 ya. Nah, jadi kalau misalnya mediannya mau 3,5 gitu kan ya. Median 3,5 kan berarti bisa aja P-nya di sebelah sini ya. Ya kan? Terus dia ke sini nih dia. Tetap 3,5 kan ya? Iya. Ternyata min 1. Padahal maunya bilangan asli kan? Jadi nggak mungkin gitu. Oke. Terus bisa gimana lagi P-nya? Tadi 3 nggak mungkin juga ya. Ini udah P sama dengan 3. Ini jadinya gini. Terus kalau P-nya di kiri gini. P-nya di paling kanan deh sekarang. 4, 6, 7. Misalnya P-nya di sini. Atau segini ya, ke sini ya P-nya ya. P-nya enggak. Lebih dari 6 deh gitu. Nah, berarti mediannya berapa? Yang ini kan? Berapa nih? Iya. 5. Iya, berarti kan 5 sama dengan P plus 22/6. Nah, P-nya berarti berapa? 30. 30 dikurang 22? 8. 8 ya. Oh, memenuhi nih ya. Jadi kalau misalnya P-nya 8, dia median dengan si rata-ratanya sama dengan gitu kan. Dan memenuhi ini juga nih. P-nya lebih dari 6, P-nya sama dengan 8. Berarti ini boleh nih. Oke. Tapi kalau P-nya sekarang di sini gimana? Di sini nih. Misalnya P-nya ternyata 4. Gimana nih? Kan 2, 3, 4, 6, 7 ini P-nya. Mediannya 4 berarti kan? Mediannya 4. Rata-ratanya coba. 4. Berarti 4 sama dengan
Ya, per 6. Jadinya 26 per 6. Berapa tuh? Eh, 4,3. Beda ya berarti ya. Iya. Ada lagi nggak nih yang mau dicoba? Tinggal kalau P-nya 5 dong ya berarti. Gini ya. Ini berarti berapa? 4,5. 4,5 terus 5 plus 22 per 6. Itu 6 kali 4,5 itu 27. Oh iya, boleh juga 6 dikali 4,5. 27, berarti benar ya 27 per 6 itu 4,5 ya? Iya. Kalau gitu, P sama dengan 5 juga bisa ya? Iya. Berarti berapa P yang mungkin? Banyaknya P yang mungkin? 2. 2 ya. Yang 8 sama tadi 5. Oke, jawabannya yang B. Sampai sini ada yang mau nanya? Bisa, ini agak-agak mirip yang tadi ya. Nyoba-nyoba ngelihat itu si posisi mediannya tuh di mana. Kak, Apa-apa? itu 2 dari mana ya kayak ininya ya, P-nya? Ini kan ditanyanya apa nih? Ditanyanya itu kan banyaknya nilai P yang mungkin gitu. Jadi bukan nilai P-nya, tapi banyaknya nilai P. Nah, ini kan tadi P sama dengan 8 mungkin, ya kan? P sama dengan 5 mungkin. Yang lainnya nggak mungkin nih. Yang lainnya salah. Ini juga salah nih. Kalau P-nya 4, dia rata-ratanya nggak sama mediannya. Berarti ya udah 2 doang, 8 sama 5 gitu. Nah, itu kan 4,5 Kak. Yang mana? Ini? Ya, iya. Kan iya, jadinya kan rata-rata sama dengan median. Ini kan rata-rata nih. Ini kan median. Kan P-nya kan 5 di sini. Kan sama syaratnya benar. Rata-rata dari data tersebut sama dengan median. Sama 4,5, ini juga 4,5 nih. Oh, berarti P-nya bisa gitu. Nangkep nggak? Kurang Kak. Gimana? Ini aku gedein lagi deh. Gimana yang bingung? Itu maksudnya sama itu gimana? Jadi kan kita nyoba-nyoba nih. Tadi kita coba di kiri misalnya. P-nya antara ini, jadinya gini ya kan. Nah, P-nya misalnya berapa tadi? P-nya 3 juga nggak sama gitu kan ya, 25 per 6 kan nggak sama dengan 3,5. Nah, terus P-nya di kanan banget misalnya ya. Oh, jadinya gini. Terus masalahnya kan kalau P-nya di tengah-tengah nih. P-nya bisa 3, bisa 4, ya kan, bisa 5, ya nggak? 3 udah tadi kita di sini. 4 juga udah di sini. Kita cobain 4 nih. Nah, terakhir tinggal kita coba yang 5 kan. Nah, ya udah hitung aja rata-ratanya dengan P-nya 5 gitu. 5 plus 22 per 6. Kan tadi udah dihitung ya dari awal. Yang ini kan, rata-rata P plus 22 per 6 kan. 5 plus 22 per 6 dapat 27,5. Rata-ratanya 4,5 nih. Mediannya kalau P-nya 5 juga, mediannya juga sama nih 4,5 gitu. Berarti sama dong, bener dong gitu.
Gimana? Itu dibuletin nih kayak. Apanya? 27/6? Iya. Kan dia 24/6 tambah 3/6 kan? 24/6? 4. Tambah setengah, 4,5. Jangan dibuletin. Harus pas ya. 5-nya 5-nya itu adalah nilai P-nya. 4,5 ini median sama rata-rata. Median harus sama dengan rata-rata gitu. Oh, ngerti. Iya. Yang 5 tuh P-nya. Jadi kita nyari P yang biar sama mediannya. Iya. Biar rata-rata sama mediannya sama. Tapi kalau kita tes satu-satu nih, misalnya kamu tes, 1 P-nya, 2 P-nya, 3, terus 6, 7, 8, kan ribet ya, kebanyakan. Makanya tadi aku agak per dikit dengan, ini di kiri dulu, habis itu di 3, di 4, di 5 gitu. Karena kenapa nih 3, 4, 5? Karena di tengah-tengah yang menentukan mediannya berapa. Sama di kanan terakhir gitu. Biar nggak usah semuanya kita hitung satu-satu. Nanti lama kalau kayak gitu. Paham? Kak. Saya masih kurang paham sama yang coba-coba P-nya deh, Kak. Coba-coba P. Jadi kan gini. Iya. Konsepnya gini. Kan dia ada 5 angka nih. Ya kan? Ditambahin P. Masalahnya kita nggak tahu P-nya di mana. Kan kemungkinan P bisa di sini nih, di kiri ya, di kiri. Bisa di tengah-tengah. Bisa di kanan, ya nggak? Iya. Nah, kalau misalnya P-nya di kiri, sama P di tengah-tengah, sama di kanan, itu mediannya bisa berubah-ubah nggak jadinya? Bisa. Bisa kan? Jadi misalnya P-nya di paling kiri ya, paling kiri. P 2, 3, 4, 6, 7. Nggak usah di paling kiri sih, tapi kayak dia kurang dari sama dengan 3 lah ya. Sekitar sini lah ya, gitu kan. Berarti kan otomatis mediannya jadi yang di sini kan? 3 tambah 4 per 2. 3,5. Ya nggak? Iya. Nah, itu kalau yang P-nya di kiri. Nah, tapi kan kasusnya bisa aja P-nya di tengah. Nah, masalahnya nih tengahnya di mana nih? Soalnya kan ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tengah tuh bisa dia P-nya 4. Ya kan? Bisa di sini gitu kan, di 3 ya kan, atau di 5. Ini kan masih agak-agak tengah gini ya. Yang bikin dia bisa aja mediannya berubah gitu. Misalnya, 3 enggak sih, sorry, 3 enggak. 3 tadi udah masuk kiri soalnya. Misalnya 2, si P-nya 4 gitu kan. 5, 6, 7. Jadi P-nya di sini nih misalnya. Ini kan mediannya berubah kan jadi 4. Sorry, ini kok ada 5. 6, 7, gini ya. Tapi kalau misalnya P-nya berubah jadi 5. 5, 6, 7. Berubah lagi dia mediannya. Jadi 4,5 kan. Ya enggak? Terus kalau misalnya P-nya lebih dari 6, lebih dari sama dengan 6. Sama dengan nih. Bisa kan jadinya 2, 3, 4. Gini kan. Berubah lagi gitu. Jadi kita bikin kondisi list gitu ya. Maksudnya coba-coba kondisi yang mediannya beda-beda gitu. 3,5, 4, 4,5. Terus berapa lagi tuh? Ini 5 ya jadinya ya. Nah, gitu ya.
Bikin aja. Nah, tapi kalau misalnya P-nya di kanan banget pun gitu ya, kanan banget misalnya, tetap aja nanti mediannya 5 kan, gitu. Jadi ini kelompokin jadi satu aja. Kita kelompokin yang mediannya tuh beda. Gitu. Ini P sama dengan 5, ya kan? Ini P sama dengan 4. Ini P kurang dari sama dengan 3. Oke? Oke, Kak. Makasih, Kak. Ada lagi yang mau nanya? Bisa? Oke, kalau gitu nih, coba dikerjain dulu buat latihan ya. Di screenshot aja. Udah belum? Udah, Kak. Oke. Ini tadi nomor 3 nih, belum nih? Udah? Sudah, Kak. 5, 6. Udah belum? Udah, Kak. Nah, terakhir. Udah? Sudah, Kak. Kok disuruh kumpulin lagi biar saya ngerjain lah. Nanti aku suruh ngumpulin pada kabur. Di ini aja ya, di reminder. Saya minta yang sebelum ini. Di reminder aja Riza, biar nggak lupa. Nanti aku tagihinnya ke kamu aja ya. Kamu kumpulin japri ke aku deh. Besok. Besok udah kelar ya Riza ya. Udah? Oke, udah ya. Kalau gitu sampai sini dulu kelasnya. Nah, minggu depan kan kelas terakhir ya. Jadi nanti ada review yang SPL sama satu lagi terserah nih mau review apa. Kalau ada yang mau ditanyain bisa di japri ke aku dulu atau di grup. Nanti kita bahas di kelas juga boleh. Oke? Soal PK ya, tapi jangan soal Matipa ya. Oke, segitu dulu. Thank you udah ikut kelas aku. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Makasih, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Sama-sama.